Peringatan terdengar di seluruh Eropa. Semua orang sudah melihat tanda bahaya itu. Rusia sedang merencanakan sesuatu yang buruk di wilayah Baltik dan mungkin Estonia yang menjadi sasaran agresi Putin. Apa yang terjadi jika Rusia menginvasi Estonia? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab di sini saat kita melihat skenario invasi potensial jam demi jam. Apa langkah Rusia? Bagaimana reaksi NATO? Apakah Estonia siap untuk semua ini? Tetap bersama kami untuk pendahuluan. Semua tanda peringatan sudah jelas terlihat. Baru pada bulan Juni, Amerika Serikat memberikan peringatan kepada Polandia bahwa Rusia sedang merencanakan semacam provokasi, termasuk kemungkinan invasi. Polandia mendengarkan, namun negara-negara Baltik lebih waspada saat PM Polandia Donald Tusk memperingatkan bulan-bulan ke depan bisa krusial dan kekhawatiran eskalasi Rusia sangat terasa. Rusia mungkin akan mencoba melakukan sesuatu di Polandia, tetapi ancaman sebenarnya justru mengarah ke Latvia, Lituania, atau Estonia. Yang terakhir, sadar Rusia sedang merencanakan sesuatu. Mereka belum tahu apa, tapi pengerahan kekuatan membuat Estonia waspada. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sering menyebut negara-negara Baltik sebagai target berikutnya Putin. Pernyataan tersebut bisa merusak kerjasama. Ketika Estonia melihat lebih banyak tanda, mereka pun mengakui peringatan itu beralasan. Menjelang akhir Juni 2026, Estonia telah melihat kapal tanker Rusia yang seharusnya mengangkut gas alam cair, tetapi di Laut Baltik kapal itu ternyata dipersenjatai senapan mesin dan dipasangi karung pasir. Mungkin itu untuk pertahanan terhadap intersepsi. Estonia akan segera mengetahuinya. Rusia menangguhkan semua lalu lintas di pos pemeriksaan kereta api Latvia, Finlandia, dan Estonia pada awal Juli, kemungkinan untuk mencegah warga sipil Rusia tanpa sadar masuk ke Estonia. Peringatan itu bukan omong kosong. Hanya beberapa bulan kemudian, Rusia menyerang. Jam pertama. Itu dimulai dengan rudal dan drone, bukan infanteri dan tank. Infanteri dan tank itu masih menunggu. Rusia membangun infrastruktur di perbatasan Baltik dalam beberapa bulan menjelang invasi untuk menampung ribuan tentara. Mereka akan datang. Tapi pertama-tama, Estonia menghadapi serangan seperti yang dihadapi Ukraina setiap hari. Rudal Iskander dan Oreshnik menghantam Tallinn dan kota-kota Estonia lainnya saat ratusan drone tipe Shahed milik Rusia menyerbu. Estonia sudah memprediksi semuanya. Pengawasan udara dan darat di sepanjang perbatasannya mendeteksi drone dan rudal tersebut. Namun tanpa persediaan besar drone pencegat seperti yang dimiliki Ukraina, Estonia kesulitan untuk menghentikan drone tipe Shahed milik Rusia. Meski negara itu sudah anggarkan 1,2 miliar dolar untuk membeli sistem pertahanan udara modern seperti Patriot, sistem tersebut belum tiba tepat waktu untuk menghentikan rudal. Pada akhir serangan awal Rusia, ratusan warga sipil Estonia tewas. Rusia kemudian mulai mengirimkan pasukan dan tank-tanknya. Unit-unit infiltrasi kecil pada awalnya. Estonia membalas dengan tentaranya, namun mereka sadar waktu mulai berjalan. Saat Rusia meningkatkan serangan, tugas Estonia adalah bertahan selama mungkin, mempertahankan diri dari Rusia sebaik mungkin agar sekutu NATO-nya bisa bersiap-siap. Estonia sadar mereka tak bisa menang jika bertarung langsung. Keputusan IS menarik lebih dari 500 tentaranya dari Estonia dengan alasan rotasi musim panas tidak membantu situasi ini. Estonia tidak tahu kapan tentara itu kembali dan sekarang sudah terlambat. Jika serangan Rusia menyebabkan satu korban dari pihak Amerika, AS pasti akan merespons untuk menghentikan Rusia. Saat ini negara tersebut memiliki tentara dengan 7.700 anggota aktif dan 230.000 cadangan untuk menghadapi pasukan Rusia yang jumlahnya bisa melebihi 3 juta jika Putin melakukan mobilisasi dan mengerahkan seluruh kekuatan Rusia untuk invasi terbarunya. Situasinya belum sampai sejauh itu. Namun seiring eskalasi invasi, Estonia tahu bahwa hitung mundur telah dimulai. Studi menunjukkan Rusia hanya perlu 90 hari untuk menaklukkan semua negara Baltik. Tallinn bisa jatuh lebih cepat, mungkin hanya 60 jam sebelum tank Rusia mencapai ibu kota Estonia. Tugasnya mempertahankan garis pertahanan. Tentara Estonia mulai bekerja. 23 jam berikutnya. Para pejabat Eropa mulai panik. Banyak yang menduga serangan Rusia akan terjadi, tapi bukan sekarang. Ukraina telah memperingatkan bahwa serangan itu akan terjadi pada awal 2027. Jerman memprediksi Rusia siap di 2029, namun serangan terjadi lebih cepat dari dugaan.
Seluruh Eropa, khususnya negara-negara anggota NATO bersama Estonia, tahu panggilan itu segera datang untuk bertempur bersama sekutu di front timur yang baru berkembang. Sementara itu, Estonia sedang berjuang untuk hidupnya. Sambil persiapan dilakukan untuk mengaktifkan Pasal 5, drone dan rudal masih berterbangan, dan invasi darat Rusia semakin membesar. Unit kecil penyusup berkembang menjadi unit lebih besar dengan tank dan kendaraan lapis baja. Estonia merespons dengan bertahan dan mencoba mempertahankan benteng-bentengnya. Parit-parit digali untuk persiapan. Drone Estonia mulai terbang dan kendaraan lapis bajanya maju menghadapi penjajah Rusia. Peluncur HIMARS dikerahkan. Estonia telah membeli 3 lagi pada bulan April 2026 dan peluncur-peluncur itu menjadi kunci strategi jarak jauh yang digunakan Estonia untuk menghantam Rusia di lini belakang saat garis depan meluas. Itu tidak akan menghentikan Rusia, hanya memperlambat pasukan Putin. Namun, Estonia tahu bahwa mereka memiliki senjata rahasia yang memberikan harapan tragis namun sangat nyata untuk respon cepat dari NATO. Pasukan AES mungkin sudah ditarik, namun ada pasukan NATO dari negara lain di Estonia. Pada tahun 2024, Inggris telah menugaskan 1 brigad untuk pertahanan Estonia, dan sekarang tentara Inggris berada di garis depan perang melawan Rusia. NATO meningkatkan pengawasan udara di Estonia dan Lituania pada Juli, yang tak hanya mengerahkan jet untuk menghadapi drone dan rudal Rusia, tapi juga melibatkan tentara negara anggota NATO bertempur melawan Rusia di Estonia. Estonia tidak menginginkan hal itu, tapi korban jiwa pasukan asing justru menguntungkan Estonia karena memastikan respons NATO lebih cepat. 24 jam berlalu. Pasal 5 secara resmi diaktifkan, mungkin pasal terpenting dalam seluruh piagam NATO. Pasal 5 meminta anggota NATO untuk memberikan bantuan kepada setiap anggota yang mengalami serangan di wilayahnya sendiri. Estonia kini sangat membutuhkan bantuan itu. Putin sudah memprediksi hal ini. Ia paham pasal 5 dan tahu invasinya akan memicu pasal itu. Yang dia andalkan adalah para anggota NATO akan memerlukan waktu lama untuk memutuskan apakah akan memberikan bantuan, bagaimana bantuan itu akan diberikan, dan kapan bantuan itu akan dikirim, sehingga Estonia sudah jatuh sebelum NATO menyelesaikan semuanya. Putin telah bekerja keras untuk menabur perpecahan di dalam NATO, bahkan memainkan perannya dalam memanipulasi Amerika Serikat untuk secara terbuka mengkritik sekutu-sekutu NATO-nya dan bahkan beberapa kali mengancam akan keluar. Semakin banyak waktu yang dimiliki Rusia berkat intrik Putin, peluang mereka di Estonia makin besar. Ketakutan ini sangat nyata bagi Estonia. Biasanya, provokasi Rusia terhadap anggota NATO telah memicu pasal 4 yang mengarah pada konsultasi daripada tindakan. Jika Estonia menempuh jalur itu, bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum pengaktifan pasal 5 menghasilkan respons yang dibutuhkan Estonia. Estonia sadar waktu mereka terbatas, demikian juga anggota NATO lain. Satu-satunya preseden pengaktifan pasal 5 adalah serangan 11 September yang memerlukan beberapa minggu bagi NATO untuk mencapai konsensus respons pada 2001. Namun, pasal 5 memang telah diaktifkan. Pejabat-pejabat utama Estonia bekerja siang dan malam dalam misi diplomatik untuk membuat roda NATO bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Yang bisa dilakukan Estonia hanyalah berharap upaya-upaya ini berhasil. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke skenario invasi ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu dan membunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. 48 jam berlalu. Persiapan Estonia untuk invasi ini masih mampu menahan Rusia meski nyaris kewalahan. Tank dan kendaraan lapis baja mulai digunakan. Estonia telah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun pertahanan perbatasan, memperlambat invasi Rusia. Tempat perlindungan di kota sudah digunakan warga sipil untuk melindungi diri dari rudal dan drone Rusia. Di garis depan, yang dengan cepat meluas hingga mencakup seluruh perbatasan Estonia dengan Rusia sepanjang 294 km, pertempuran terus berkecamuk. Kendaraan lapis baja yang tersembunyi di hutan Estonia telah melancarkan penyergapan terhadap pasukan Rusia. Ranjau anti-personel di perbatasan telah melukai pasukan dan tank Rusia, memperlambat mereka. Di hutan, ratusan bunker, ribuan digi naga, dan entah berapa banyak parit memainkan peran mereka dalam operasi perlambatan ini. Estonia juga menerapkan banyak pelajaran yang telah mereka pelajari dari perang Ukraina,
terutama dalam hal penggunaan drone. Pada Mei lalu, Estonia mengeluarkan lebih dari 8 juta dolar untuk membuka laboratorium pengujian drone dan perang elektronik baru, serta telah memperluas produksi drone domestik beberapa bulan sebelumnya. Pasukan Estonia menguji pelatihan mereka dengan melakukan serangan drone terhadap tank Rusia dan konsentrasi pasukan. Meski ada penghalang, pasukan Rusia tetap maju karena jumlah mereka terlalu banyak. Sudah 60 jam berlalu. Tepat pada waktu yang diperkirakan, pasukan Rusia berhasil menembus pertahanan perbatasan dan mencapai pinggiran Tallinn. Narva sudah jatuh. Kota perbatasan itu yang lebih dekat ke Sankt Petersburg daripada ke ibu kota Estonia tak punya peluang setelah sungai yang jadi namanya berhasil diseberangi. Rusia tengah menghimpun kekuatan angkatan laut di Laut Baltik. Waktunya hampir habis. Tallinn berada di ambang kejatuhan. Estonia berharap Polandia dan negara Baltik lain segera membela mereka tanpa persetujuan NATO, namun itu tidak terjadi. Keduanya waspada terhadap pengerahan kapal Rusia di Laut Baltik dan juga harus mengkhawatirkan eksklav Kaliningrad. Mereka siap bertempur, tetapi mereka membutuhkan keterlibatan seluruh anggota NATO dalam pertempuran tersebut. 72 jam berlalu. Diskusi berlangsung tegang saat para anggota NATO menyaksikan bagian penting dari sayap timurnya melawan Rusia hampir dikuasai. Keputusan harus diambil. Putin mengandalkan NATO yang terlalu lambat untuk merespons panggilan tersebut. 72 jam sudah sangat menghancurkan bagi Estonia karena wilayah di Tallinn hilang setiap jamnya. NATO membongkar gertakan Putin. Tidak akan ada kecaman keras atau seruan sia-sia agar Putin menghentikan apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi di Estonia adalah ancaman eksistensial bagi Eropa dan anggota NATO di Eropa menyadarinya. Putin tidak akan berhenti di Estonia, dia akan menyerang negara-negara Baltik lainnya selanjutnya dan mungkin setelah itu ke Polandia. Pasal 5 telah diaktifkan, sekarang sudah disetujui. Estonia belum bisa bernapas lega. Mereka tahu bahwa mereka bisa bertempur bersama sekutu NATO mereka dengan baik. Musim semi lalu, Estonia ikut serta dalam latihan besar-besaran yang melibatkan 12.000 tentara antara 4 Mei hingga 1 Juni. Dan latihan itu juga melibatkan perwakilan Ukraina yang membagikan pelajaran yang mereka dapatkan dari perang Ukraina. Namun Estonia juga tahu bahwa komitmen NATO untuk mengaktifkan pasal 5 hanyalah langkah pertama. Pasukan harus segera bergerak dan rencana disusun. Respons penuh NATO mungkin butuh berminggu-minggu. Namun Estonia punya alasan untuk bersorak. Laut Baltik, yang kadang disebut sebagai laut strategis NATO, dikelilingi oleh 8 negara anggota NATO, termasuk Estonia. Negara-negara Baltik lainnya, Polandia, serta negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia dapat merespons panggilan NATO lebih cepat daripada sebagian besar anggota NATO Eropa lain. Tragisnya, sejumlah tentara Inggris juga tewas saat membela Estonia. Hal itu mendorong Inggris mengirim kapal perang dan kapal selam ke Laut Baltik. Pulau Gotland milik Swedia dan Bornholm milik Denmark dengan cepat menjadi titik sempit strategis yang memperlambat kapal perang Rusia dan mencegah mereka memusatkan kekuatan tembakannya ke pantai Estonia. Pasukan Polandia mulai maju ke wilayah Baltik. Kaliningrad meskipun sangat berbahaya dapat diatasi dengan cepat. Badai api yang dilepaskan oleh kekuatan udara NATO di timur menghancurkan sebagian besar pangkalan Rusia di Kaliningrad, selain juga menghancurkan banyak pusat peperangan elektronik di enklav tersebut yang bisa menimbulkan masalah di Laut Baltik. Kaliningrad tetap berguna. Setiap lokasi peluncuran rudal yang belum dihancurkan NATO menembakkan rudal, meski peluncurannya langsung mengungkap posisi dan dibalas serangan udara. Roda NATO terus berputar, Estonia terus bertempur. 2 minggu telah berlalu. Sebagian besar Estonia diduduki Rusia, namun karena negara Baltik lain, Polandia dan negara Nordik ikut bertempur, penarikan pasukan Estonia bersifat taktis. Sekarang ada garis depan jelas dengan ribuan pasukan di kedua sisi, membuat laju maju Rusia hampir terhenti. Semakin banyak pasukan NATO yang membanjiri wilayah Baltik setiap harinya. Seiring logistik diatur, aliran senjata mulai disalurkan ke wilayah Baltik. Polandia mulai tampil menonjol. Pasukannya sudah memasuki dan merebut Kaliningrad dalam gelombang serangan udara. Polandia sebagai negara NATO dengan belanja terbesar terhadap PDB kini mulai menuai hasil karena tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat modernnya membantu Estonia mendorong mundur pasukan Rusia. Rusia tak hanya mengandalkan kekuatan awal yang dibawanya. Saat pasukan NATO ke Baltik, Rusia kirim ribuan bala bantuan. Rencananya sederhana, menciptakan perang pengurasan seperti yang sedang dijalani Rusia di Ukraina.
Jika itu cukup bagi Rusia untuk mengambil alih Estonia atau salah satu negara Baltik lainnya, Putin akan memiliki pengaruh yang bisa dia gunakan untuk memaksa NATO duduk di meja perundingan. Pasukan Estonia menghadapi masalah lain. Sekitar seperempat dari populasi Estonia terdiri dari etnis Rusia, dan sebagian dari mereka berjuang melawan Estonia dari dalam. Sabotir dan kelompok peretas melemahkan pertahanan Estonia dan berusaha melumpuhkan struktur sosialnya. Estonia tak sempat mendeportasi sebagian besar penduduk Rusia non-warga negaranya sebelum Rusia menyerang, sehingga menimbulkan masalah. Namun, situasi berubah. NATO bergerak lebih cepat dari dugaan Putin dan Rusia mulai merasakan dampaknya. 1 bulan berlalu. Terobosan. NATO Eropa dengan cepat merespons invasi Rusia ke Estonia. Amerika Serikat lebih lambat, tetapi setelah sebulan pertempuran, Amerika Serikat melihat bahwa Rusia telah melampaui sekedar provokasi. Meski perang masih di Baltik, banyak korban jiwa dan Amerika Serikat mengetahuinya. Meski pemerintah menggertak, kekuatannya di Eropa terancam, apalagi kini bukan hanya Estonia yang terlibat pertempuran. Amerika Serikat mulai mengirim pasukan. Mereka masih dalam perjalanan dan butuh waktu untuk tiba. Sinyal sudah dikirim ke Putin bahwa upaya apapun yang dia coba lakukan gagal. Jika seluruh NATO berhadapan langsung dengan Rusia, NATO memiliki keunggulan di setiap bidang. Hampir 3 kali lipat jumlah tentara aktif dan lebih banyak pesawat, tank, kendaraan lapis baja, kapal, serta artileri dapat dikerahkan ke medan perang. Putin terus mendorong. Tapi dia punya masalah lain yang pada akhirnya menjadi kehancuran Rusia. 2 bulan berlalu, perhitungan Putin untuk invasi Estonia bergantung pada respons NATO yang lambat dan penaklukan Estonia yang cepat. Tidak ada yang berhasil. Masalahnya sekarang, dia sangat arogan, yakin bisa merebut Estonia sebelum NATO bertindak, sehingga tak menunggu perang Ukraina selesai. Rusia sekarang mendapati dirinya berperang di 2 front, satu di sayap timur NATO dan satu lagi di Ukraina. Sebuah situasi serba salah pun muncul. Jika Putin memindahkan pasukan dari Ukraina ke Estonia, Ukraina bisa merebut wilayahnya kembali. Sebaliknya pun sama, NATO mendorong Rusia mundur. Dan selama itu juga, jalur logistik NATO terus mengalirkan tentara dan perlengkapan ke front timur. Kedua belah pihak saling menembakkan rudal satu sama lain. Kekuatan udara NATO yang unggul berarti fasilitas militer Rusia dihancurkan dengan rudal dan bom. Karena keterlibatan Ice-Rek, Putin sadar tak bisa memakai senjata nuklir tanpa balasan setara yang bisa mengakhiri dunia. Selain itu, dia tak ingin melawan seluruh NATO. Dia ingin mengambil Estonia dan mungkin negara Baltik lain, lalu memaksa anggota NATO tersisa untuk bernegosiasi. Rusia telah terlalu menyebar kekuatannya. Putin seharusnya mendengar Rainer Sachs, mantan Direktur Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia, yang menyatakan Rusia tak mampu memperluas perang ke barat dan rentan serangan udara. Setelah Ukraina sukses menghancurkan banyak pertahanan udara Rusia, kini Putin melihat hal itu menjadi kenyataan. Membagi pasukan jadi masalah, karena banyak tentara yang dikirim melawan NATO adalah cadangan kurang terlatih yang sedang disiapkan untuk dilempar ke penggiling daging Ukraina. Mereka tidak siap menghadapi pasukan gabungan NATO yang terlatih untuk perang seperti ini. Pasukan NATO kini bekerja sama lebih langsung dengan Ukraina, sehingga kemungkinan NATO mengirim tentara ke Ukraina untuk melawan Rusia meningkat. Seharusnya tidak begini. Estonia seharusnya sudah cepat jatuh. Tapi itu tidak terjadi. Kini, Putin dalam keputusasaan harus memutuskan mundur. Dia menguji NATO dan mendapat lebih dari yang diperkirakan. Yang kami sajikan di sini adalah salah satu kemungkinan skenario jika Rusia menyerang Estonia, dan ini mungkin yang terbaik. Semuanya tergantung respons NATO. Kecepatan, kekuatan, seberapa besar keterlibatan Amerika Serikat, dan bagaimana jalur logistik diatur. Waktu invasi juga merupakan faktor. Kami berasumsi bahwa perang Ukraina masih berlangsung saat Rusia melakukan invasi. Tetapi Putin mungkin akan menunggu sampai perang itu berakhir, dengan asumsi perang itu berakhir dalam rentang waktu yang dibutuhkan Putin untuk benar-benar melakukan invasi ke Estonia. Kami juga membuat asumsi lain bahwa Rusia bahkan akan mampu menginvasi Estonia dengan kekuatan yang cukup kuat sejak awal. Itu belum pasti, apalagi perang Ukraina sudah menimbulkan banyak masalah bagi Rusia. Angka tidak berbohong. Korban jiwa di Ukraina terlalu tinggi bagi Rusia. Krisis demografi terjadi dan invasi lagi hanya membuat Rusia makin rentan terhadap musuh yang bahkan tidak disadari Rusia. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video kami.
Jika Anda suka video ini, subscribe dan aktifkan lonceng untuk konten The Military Show lainnya. Terima kasih sudah menonton.